Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan keberapa ya? Ke-6 mungkin ya. Kalau nggak ke-6 ke-7 dari sosiologi. Ya, mohon maaf sebelumnya minggu kemarin saya nggak bisa mengajar karena kondisi badan saya yang kurang sehat. Jadi kemarin baru pulang dari Indonesia, jadi kurang sehat ya. Perjalanan jauh. Nah, alhamdulillah sekarang sudah agak baikan lagi, sudah sehat kembali. Jadi hari ini udah bisa ngajar. Kemarin suara nggak keluar ya suaranya ya, karena batuk-batuk terus. Oke, hari ini seperti 2 minggu yang lalu kita akan banyak ngebahas tentang soal ya, ngebahas soal. Jadi minggu ini saya akan bagi itu ada materinya perubahan sosial. Jadi kita akan bagi soal-soal untuk perubahan sosial. Terus selanjutnya soal-soal untuk lembaga sosial ya yang sudah kita bahas. Jadi di semester 1 ini kita ngebahas berapa bab ya? Ada yang tahu nggak? Yang Mbak Riri. Semester 1 ini kita ngebahas apa aja? Ada berapa bab yang kita bahas satu semester ini, semester 1? Jadi semester 1 ini kita ngebahas 3 bab ya. Bab pertama itu perubahan sosial dalam masyarakat. Bab kedua itu dampak perubahan sosial dalam masyarakat. Yang bab ketiga itu lembaga sosial. Jadi hari ini saya akan membahas tentang perubahan sosial dan lembaga sosial. Ya, perubahan sosial, lembaga sosial, modernisasi itu termasuk ya. Jadi yang kita bahas itu tadi ya, yang seperti saya sebutkan ya, ada proses perubahan sosial dalam masyarakat, dampak perubahan sosial dalam masyarakat, sama lembaga sosial. Oke ya, udah tahu ya. Ini baru 3 orang aja ya, ini yang lain kemana ini ya? Mbak Susanti biasanya yang pertama. Sibuk ya? Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan ya. Yang pertama, di sini soal untuk perubahan sosial. Yang pertama di sini, salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat selalu dinamis. Salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat selalu dinamis adalah apa ya? Kecilin dikit, apa yang dikecilin? Layarnya ya, dikecilin dikit ya. Terlalu besar. Oke, saya kecilin. Sudah jelas? Sudah jelas belum Mbak Riri? Mbak Tia ini, Neng Tia. Mbak Mini. Mbak Minsi, sedikit lagi ya.
Sudah ya, udah jelas ya. Oke. Nomor 1. Salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat selalu dinamis. Jawabannya apa? C. Mbak Riri jawab C. Coba Mbak Amini jawabnya apa Mbak Amini? Mbak Amini jawabnya apa? Mbak Tia, Mbak Minsi? Mbak jawabannya C. Terus Mbak Mini, Mbak Minsi? Kalau berkembang masyarakatnya nggak bisa menyelesaikan, nggak bisa dinamis. Benar ya, jawabannya C ya. Di sini salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat selalu dinamis itu adalah C ya, adanya upaya untuk menyesuaikan diri dengan kondisi, situasi, dan kebutuhan. Jawabannya C. Aduh, maaf. Jawabannya C ya. Benar ya. Terus nomor 2. Selanjutnya. Penyempurnaan kurikulum sekolah merupakan contoh perubahan apa? Proses, struktural, tidak direncanakan, kecil, atau tidak dikehendaki. B. Struktural, Mbak Riri jawabnya. Coba kalau Mbak Mini, yang tadi kok nggak ada kelihatan nih Mbak Mini. Yang baru masuk, Mbak Husnul Fatimah. Mbak Minsi. Struktural dalam pendidikan. Kenapa struktural ya? Ya, Mbak Kusnul, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kusnul Fatimah, coba ini nomor 2 jawabannya apa? Mbak Riri tadi jawabannya B ya, struktural ya. Kalau Mbak Minzi apa coba? Ini karena kita harus berusaha jawab semua ya. Biar tahu ya nanti ya. Jawabannya gimana? Kita sering-sering latihan soal biar bisa jawab soal-soal nanti UNAS ya. Harus terbiasa dengan soal, jenis-jenis soal, terus macam-macam soalnya gimana. Di smart saya tidak terlihat ya. Saya bacakan soalnya ya. Kalau tidak terlihat. Penyempurnaan kurikulum sekolah merupakan contoh perubahan. A. Itu perubahan proses. B. Struktural. C. Tidak direncanakan. D. Kecil. E. Tidak dikehendaki. Nomor 2. Soal nomor 2. Jawabannya Mbak Neng Tia ini B juga ya, sama dengan Mbak Riri ya. Mbak Husnul Fatimah, Mbak Hawin. Mbak Awin ya, monggo. Malam Mbak Awin. Nomor 2 jawabannya apa? Masa Mbak Riri sama Mbak Tia aja yang jawab ya? Yang lain kemana nih? Mbak Mini kemana Mbak Mini? Husnul Fatimah jawabannya A. Kenapa? Kok beda sama Mbak Tia, Mbak Neng Tia sama Mbak Riri? Kasih tahu ini saya apa? Kasih tahu alasannya kenapa? A tadi apa? A itu proses, Mbak Husnul Fatimah.
Jadi A itu proses, B struktural, C tidak direncanakan, D kecil, E tidak dikendaki. Jawabannya B semua ya. Nah, jawabannya yang benar Mbak Kusnul Fatimah ya, jawabannya A. Kenapa? Jawabannya A, jawabannya benar loh, proses loh jawabannya. Walaupun ngarang. Kok bisa? Karena penyempurnaan kurikulum. Penyempurnaan kurikulum itu perubahan proses ya. Jadi nggak mana namanya penyempurnaan. Penyempurnaan itu artinya mensempurnakan. Nggak langsung ujuk-ujuk gitu ya. Jadi ya malam Mbak Endang Rahayu. Jadi yang namanya penyempurnaan itu artinya menyempurnakan. Jadi itu sudah ada, sebenarnya kurikulum itu sudah ada, tapi disempurnakan. Nah, perubahan itu namanya perubahan proses, bukan struktural ya. Iya, itu namanya perubahan. Kalau B contohnya gimana? Struktural itu terstruktur ya. Terstruktur itu contohnya itu misalnya lembaga gitu. Dari lembaga itu kita terstruktur. Oh, ini dari apa dulu ke apa? Perubahannya itu terstruktur. Misalnya dari A ke B terus ke C. Strukturalnya jelas. Terstruktur itu ya. Tapi kalau proses itu butuh proses. Tahu ya? Kalau struktural itu terstruktur gitu. Ada suara saya kan ya? Jelas ya? Mungkin teman Bayu aja nggak terdengar ya. Oh ada. Jadi proses itu artinya itu kita melalui sesuatu itu butuh tahapan. Tahapan namanya proses. Seperti itu. Jadi penyempurnaan kurikulum itu artinya kurikulum yang sudah ada disempurnakan. Nah, proses menyempurnakannya itu namanya proses tadi, perubahan proses. Struktural itu artinya terstruktur. Misalnya A ke B ke C gitu ya. Jadi kurikulum 1 ke kurikulum 2, ke kurikulum 3, itu strukturnya lanjutannya gitu ya maksudnya. Kalau penyempurnaan nggak dirubah kurikulumnya sama tapi disempurnakan. Itu penyempurnaan kurikulum. Itu namanya proses. Tapi struktural tuh kalau misalnya kurikulumnya berubah, misalnya kurikulum 1, kurikulum 2, kurikulum 3 seperti itu. Ya nggak apa-apa Mbak Lia. Jadi seperti itu ya jawabannya proses. Lihat ya. Ya nggak apa-apa Mbak Riri. Selanjutnya kita bahas yang nomor. Suara saya terdengar ya? Jelas kan ya? Kok jadi ada beberapa yang suaranya nggak ada ya? Kita lagi membahas soal Mbak. Jadi nomor 3 ya. Selanjutnya kita ke nomor 3. Oh belum mungkin Mbak Santi. Internetnya lambat mungkin bukan Mbak Santi ya. Kalau yang lain sudah terlihat kan ya? Legitimasi. Coba saya bahas dulu sebentar ya. Deh handphone mas, handphone mas. Ini kok mas nggak bisa connect ke internet ya?
Lanjut nomor, ini kok ada ininya. Nomor 3, kita sering mendengar berita tentang aksi demonstrasi di berbagai wilayah. Jika ditinjau dan sudut pandang sosiologis, demonstrasi tersebut dapat berfungsi sebagai A. Itu alat kontrol sosial, B. Alat legitimasi bagi masyarakat, C. Legitimasi bagi pemerintah, D. Alat menuntut kebebasan, E. Upaya mencari kebebasan. Legitimasi, ada yang tahu legitimasi nggak? Nah itu legit itu ya, lapis legit. Masa iya lapis legit dimakan sama terasi ya? Ada yang tahu legitimasi? Halo? Pas. Ada yang lain? Coba Mbak Santi biasanya ini. Ada Mbak. Waalaikumsalam. Mbak Eka, monggo. Ayo, ada yang tahu nggak? Legitimasi apa? Legitimasi itu adalah kualitas hukum yang berbasis pada penerima putusan dalam peradilan. Itu dapat diartikan masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan, dan kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin. Itu pengertiannya ya. Pengertiannya seperti itu ya. Jadi dalam konteks legitimasi itu, maka hubungan antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpin lebih ditentukan adalah keputusan masyarakat untuk menerima atau menolak kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin. Jadi keputusan menerima atau menolak itu berdasarkan keputusan masyarakat. Nah, di sini yang paling tepat itu jawabannya A ya. Jadi jawaban yang tepat itu A sebagai alat kontrol sosial. Benar ya Mbak Riri ya, jawabannya A ya. Seperti itu. Jadi demonstrasi itu jika ditinjau dari sudut sosial itu berfungsi sebagai alat kontrol sosial. Contohnya apa? Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Misalnya nih, anggota DPRD yang baru ini. Anggota DPRD dia jalan-jalan ke Amerika. Nah, jalan-jalan ke Amerika untuk kunjungan. Tapi yang berkunjung banyak misalnya. Dia bawa anak, istri gitu kan. Misalnya mereka semua menggunakan uang negara. Nah, terus masyarakat kurang bisa terima, akhirnya melakukan demo kepada DPR yang jalan-jalan ke Amerika Serikat menggunakan uang rakyat dan membawa keluarganya. Nah, itu demonya fungsinya apa? Fungsinya sebagai alat kontrol sosial. Dengan dilakukan demo tadi,
Jadi nanti anggota dewan untuk selanjutnya, anggota DPRD, misalnya DPR, dia bila akan membawa keluarganya, dia akan berpikir ulang gitu kan. Karena waduh nanti saya di demo seperti itu. Jadi itu fungsinya sebagai alat kontrol. Kontrol buat anggota dewannya. Jadi biar berpikir, oh kedepannya saya nggak boleh seperti ini gitu. Itu kenapa jawabannya paling tepat A sebagai alat kontrol sosial. Ini yang lain kemana nih, kok nggak ada suaranya nih ya? Suara saya terdengar ya? Terus yang selanjutnya, oh sambil kerja ya nggak apa-apa, lanjutkan kerjanya. Lanjutkan saja kerjanya nggak apa-apa. Terus nomor 4. Mursali telah mengajar di sekolah lebih dari 20 tahun. Ia diperkenalkan pada metode pembelajaran yang berpusat pada siswa. Walaupun, geser ke kanan ya. Kanan apa kiri ya? Sini ya. Walaupun metode itu diperkenalkan berkali-kali, Mursali tetap menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada guru. Sikap Mursali tersebut merupakan contoh sikap yang dapat menghambat perubahan sosial, yaitu nomor 4 ya. A. Pesimistis. B. Konservatif. C. Ideologis. D. Egois. E. Prokreasi. Jawabannya apa ya? Mungkin Mbak Riri bisa jawab. Atau Mbak Santi sini. Mbak Ria. Mbak Risa. Banyak. Mbak Khusnul Fatimah. Ya, dia termasuk kolot ya. Termasuk kolot, nggak mau menerima perubahan. Apa itu? Jawabannya B. Kenapa B, Mbak Riri? Konservatif itu artinya apa sih? Coba jelasin. Itu ya kolot, cara lama. Benar ya. Jadi konservatif itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya kolot ya. Benar ya. Kolot atau bersikap mempertahankan keadaan, kebiasaan yang tradisi berlalu. Benar ya. Benar ya Mbak Santi ya, Mbak Riri ya. Jawabannya konservatif. Jadi dia diajak untuk berubah, menggunakan metode baru, tapi dia nggak mau gitu ya. Dia tetap menggunakan metode lama, itu artinya kolot gitu ya. Nggak menerima sesuatu yang baru. Itu ya. Jadi konservatif itu artinya kolot. Benar ya Mbak Santi ya. Selanjutnya, nomor 5 ya. Salah satu faktor pendorong terjadinya perubahan sosial yang berasal dari luar masyarakat adalah A. Konflik dalam masyarakat. B. Revolusi atau pemberontakan. C. Perubahan jumlah penduduk. D. Penemuan-penemuan baru. E. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Mbak Santi mungkin, Mbak Riri, Mbak Minsi, yang lain kemana ini? Mbak Ami ini tadi ada, masih ada nggak? Masih ada nih Mbak. Mbak Ningtia, Mbak Minsi. Salah satu faktor yang
salah satu faktor pendorong terjadinya perubahan yang berasal dari luar masyarakat. Dari luar masyarakat ya. Coba kalau konflik dalam masyarakat itu dari dalam masyarakat ya, benar ya. Revolusi atau pemberontakan itu perubahan, revolusi, pemberontakan itu dari dalam masyarakat ya, benar ya. Terus perubahan jumlah penduduk, ya itu jelas dari dalam masyarakat ya. Penemuan-penemuan baru itu juga dari masyarakat ya. Nah, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, nah itu dari luar masyarakat. Jawabannya E ya, bukan D ya. Jawabannya E. Kenapa? Karena pengaruh kebudayaan masyarakat lain itu jelas dari luar. Kalau penemuan-penemuan baru itu termasuk dari dalam masyarakat kita ya. Ini yang ditanya adalah salah satu faktor pendorong terjadi perubahan masyarakat yang berasal dari luar masyarakat. Berasal dari luar masyarakat. Pengaruh dari luar, benar. Jadi inti soalnya adalah pengaruh dari luar masyarakat. Jadi jawaban yang benar adalah E. Seperti itu ya. Selanjutnya, sebagai seorang pelajar, Hidan memiliki prinsip berani mengemukakan pendapat dalam berbagai kegiatan. Menurutnya, dengan berani mengemukakan pendapat, ia menjadi aktif dan kritis terhadap lingkungan sekitar. Sikap Hidan merupakan nomor 6, ciri manusia modern. Ciri manusia konservatif. Kita tahu ya. Ciri manusia terbelakang. Ciri karakteristik manusia dinamis. Ciri manusia adil. Ayo, jawabannya yang mana ya? Mbak Neng Tia ini jawabannya A. Coba yang lain, Mbak Santi A. Terus yang lain. Mbak Riri A. Wah, jelas ya. Ini ciri manusia modern ya. Bener ya. Jawabannya A. Nomor 6. Mbak Ayu, alhamdulillah ya. Nomor 7. Kita ngebahas soal-soal ya, Mbak ya. Biar nanti Mbaknya terbiasa dengan soal-soal sosiologi, karena soal-soal sosiologi itu banyak macamnya ya. Kadang-kadang kita tertipu atau terkecoh dengan kata-katanya. Jadi banyak kata-kata yang mirip, itu jawabannya beda ya. Nah, nomor 7 ini jawabannya Mbak Santi A. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa modernisasi merupakan proses meniru budaya barat. Mereka juga menganggap bahwa kebudayaan barat merupakan kebudayaan yang terbaik. Sikap tersebut terjadi karena, nah ini kayaknya udah ini ya, dulu ya. Di soal kita ini, kita sudah pernah bahas. Jadi soalnya sosiologi itu nggak banyak ya, gitu-gitu aja ya. Jawabannya jelas ini ya, A ya. Selanjutnya, nomor 8. Tobi hampir setiap hari makan ayam goreng di sebuah restoran cepat saji ternama. Ia merasa ada yang kurang apabila dia tidak makan di restoran tersebut. Hal ini merupakan contoh dampak globalisasi di bidang apa? Budaya, ekonomi, teknologi, politik, apa sosial? Nomor 8. Nomor 8, jangan terkecoh ya. Ayo. Jangan terkecoh. Nah, ini mulai orang banyak terkecoh ini. Ayo. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mbak Kusnul. Tadi Mbak Ayu jawabannya B. Mbak Risa B. Kenapa ekonomi? Mbak Riri jawabannya A. Coba yang lain. Jangan terkecoh ya. Ini soal mengecoh ya. Jawabannya yang benar A ya. Budaya. Kenapa budaya?
Ini nyampe nomor 8, Mbak Kusnul Fatimah. Jawabannya A ya, benar ya. Kenapa? Karena kebiasaan. Ya, karena jadi kebiasaan. Jadi ngikutin budaya barat yang suka makanan restoran cepat saji ya, makanan cepat saji. Misalnya KFC gitu. Karena jadi kebiasaan, jadi itu termasuk jadi budaya. Jadi budaya ya. Benar ya, jawabannya A ya. Nomor 9. Generasi muda Indonesia saat ini cenderung melupakan kesenian dan kebudayaan bangsa. Mereka cenderung lebih senang mengkonsumsi lagu-lagu atau film-film asing. Jika hal ini terus dibiarkan, akan mengakibatkan A. Meningkatnya dominasi budaya daerah terhadap budaya asing. B. Rendahnya kesadaran generasi muda terhadap budaya asing. C. Lunturnya eksistensi jati diri bangsa. D. Meluasnya gaya hidup konsumtif di kalangan generasi muda. E. Bertambahnya pengetahuan tentang budaya asing. Nomor 9. Antara A dan C. Jawabannya C. Coba dibaca lagi soalnya. Mbak Santi D. Kenapa D, Mbak Santi? Meluasnya gaya konsumtif di kalangan generasi muda. Alasannya kenapa? Ini soalnya gini ya. Generasi muda Indonesia saat ini cenderung melupakan kesenian dan budaya bangsa. Berarti generasi muda kita tuh melupakan kesenian dan budaya bangsa kita sendiri. Nah, mereka cenderung lebih senang mengkonsumsi lagu-lagu dan film-film asing. Jika hal ini dibiarkan akan mengakibatkan apa? Jadi generasi muda sekarang itu, misalnya contoh kita aja misalnya, udah nggak seneng nih dengan nonton wayang gitu. Udah nggak seneng nonton reog, terus nggak seneng gamelan, tapi senangnya lagu-lagu rock, terus lagu-lagu pop dari barat, terus nontonnya film-film barat. Terus kalau ini dibiarin aja, jadi orang Indonesia tuh nggak suka lagi budaya Indonesia, sukanya budaya luar. Apa yang terjadi? Jawabannya sih ya, lunturnya eksistensi jati diri bangsa. Kenapa luntur gitu? Ya karena orang ininya aja ya, penduduknya aja, kita sebagai masyarakatnya aja udah melupakan kesenian sama dalam bangsa kita sendiri. Ya wajar ya. Jadi lunturnya eksistensi jati diri bangsa itu kalau itu dibiarkan. Jadi jangan dibiarkan ya. Jawabannya C ya. Bukan meluasnya gaya konsumtif ya. Kalau konsumtif itu artinya apa-apa beli ya. Apa-apa maunya beli. Apa maunya yang instan. Seperti itu. Sekarang nomor 10. Di sini fenomena yang menunjukkan adanya kecenderungan di kalangan remaja untuk lebih menyukai steak dan hamburger dibandingkan makanan tradisional menunjukkan dapat negatif globalisasi di bidang apa? Nah, yang tadi mirip-mirip yang tadi. Ini sama dengan yang tadi. Nomor 10. Nomor 10. Ini sama dengan yang tadi loh. Di bidang budaya ya. Jawabannya A ya. Jawabannya A nomor 10 ini.
Selanjutnya salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya disintegrasi adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. B. Sebagian besar anggota masyarakat tidak lagi mematuhi nilai dan norma. C. Masuknya unsur kebudayaan lain ke dalam suatu kelompok masyarakat. D. Maraknya bencana alam di berbagai wilayah Indonesia. E. Timbulnya pertambahan penduduk yang cepat. Nomor 11C katanya. Nomor 11. Jawaban yang tepat apa? Ada yang E, ada yang C. Ayo. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya disintegrasi. Sekarang saya tanya, disintegrasi itu apa sih? Nomor 11. Coba, saya udah jelasin kalau nggak salah. Masyarakat terpecah belah ya. Ayo, disintegrasi apa? Masyarakat terpecah belah. Iya, benar ya. Masyarakat tidak bersatu, masyarakat terpecah belah. Terus seperti terjadinya persaingan yang tidak sehat, segala macam itu ya. Berkelompok atau disintegrasi. Itu salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya seperti itu, disintegrasi adalah. Jawabannya yang benar bukan timbulnya pertambahan penduduk yang cepat, bukannya marak bencana alam, bukannya masuk budaya lain. Tapi faktornya itu, salah satunya itu adalah sebagian besar masyarakat itu tidak lagi mematuhi nilai dan norma. Jawabannya B. Bukan perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat ya. Soalnya ini terjadi pengotakan seperti itu ya. Jangan ini ya. Jangan tertipu dengan soal ya. Harus dibaca lagi, dipahami lagi. Ya, B ya. Karena ini yang salah satu faktornya. Faktor yang menyebabkan disintegrasi, menyebabkan terjadinya pengelompokan, pengotakan. Itu salah faktornya apa? Itu berkaitan dengan nilai dan norma. Jadi kalau sebagian besar anggota masyarakat tidak lagi memenuhi nilai dan norma, hasilnya seperti itu ya. Saya bacanya yang akibat disintegrasi bukan faktor penyebab. Iya, faktor penyebab ya. Jadi salah satu faktor yang menyebabkan, ingat ya. Jadi sosiologi itu banyak soal yang menjebak. Jadi soalnya itu benar-benar dibaca. Pahami soalnya tapi jangan lihat jawabannya dulu ya. Kebanyakan soal kan nanti ditemui ketika UNAS segala macam itu. Ya nggak apa-apa Mbak Nengke. Ketika UNAS dan segala macam itu soalnya ABC ya. Jadi kalau ABC itu jangan lihat jawabannya dulu. Lihat dulu soalnya, perhatikan soalnya. Ketika udah jelas yang ditanya apa, tentang apa, baru cari jawabannya. Jangan langsung lihat ke jawabannya ya. Biar nanti nggak terpancing untuk menjawab sesuatu ya. Jadi ingat itu untuk sosiologi pahami dulu soalnya ya. Soalnya itu bertanya tentang apa. Seperti itu. Nomor 12.
Perjuangan kemerdekaan menghantarkan rakyat Indonesia lepas dari penjajahan. Dengan demikian terjadi perubahan besar dalam negara kita. Mulai dari perubahan sistem pemerintahan sampai perubahan struktural sosial. Faktor penyebab terjadinya perubahan sosial ini adalah, ingat soalnya adalah faktor penyebab terjadinya perubahan sosial ini. A. Momentum yang kurang tepat dalam melakukan perubahan. B. Masyarakat sangat benci dengan kehadiran penjajah. C. Masyarakat istimewa hanya bagi orang-orang kulit putih. Jawabannya D. Sebentar ya, itu banyak yang D ya. D. Masyarakat merasa tidak puas dengan kondisi yang diciptakan oleh penjajah. E. Kemunculan pemimpin yang bisa berperang melawan penjajah. Nomor 12. Jawabannya deneng. Ini yang lain gimana ya? Ini masa baru Mbak Riri, Mbak siapa yang baru jawab? Mbak Ayu, Mbak Ningtia. Nih, faktor penyebab terjadi perubahan ini ya, jawabannya. Nomor 12. Kenapa jawab D? Ada yang tahu kenapa jawab D? Ya, gimana? Karena ingin merdeka, nggak mau dijajah. Karena dijajah sakit luar dalam. Jawabannya, nih, perjuangan kemerdekaan menghantarkan rakyat Indonesia lepas dari penjajahan. Dengan demikian terjadi perubahan besar dalam negara kita, mulai dari perubahan sosial pemerintahan sampai perubahan struktural sosial. Karena jawabannya D. Bukan kemunculan pemimpin yang bisa berperang melawan penjajah aja ya, tapi masyarakat merasa tidak puas dengan kondisi yang diciptakan oleh penjajah. Iya, jawabannya D. Kalau misalnya dijajah tapi negaranya makmur, hidupnya enak, ya kita merasa nggak ada masalah, kita nggak perlu lepas dari penjajah, bener nggak? Contohnya tuh banyak ya, yang nggak lepas dari penjajahan itu Inggris misalnya. Nah, Inggris itu negara dengan jumlah jajahan terbesar di dunia ya. Dan jajahan mereka itu nggak semerta-merta disiksa ya. Tapi kadang negaranya jadi maju, kadang negaranya jadi lebih baik. Yang jajahan Inggris ya. Dan mereka kadang nggak perlu pisah, nggak masalah gitu. Jadi sampai sekarang pun ada yang negara persemakmuran Inggris ya. Jadi walaupun bukan di Inggris sana, tapi dia termasuk negara Inggris. Mereka merasa ya puas-puas saja gitu ya. Jadi nggak ada masalah, mereka nggak perlu lepas dari penjajahan. Kita berjuang untuk melepas dari penjajahan itu karena masyarakat merasa tidak puas dengan kondisi yang diciptakan oleh penjajah. Karena kita disiksa, karena kita ditindas. Dengan seperti itu, makanya kita berusaha untuk lepas dari penjajahan. Seperti itu ya, jawabannya D ya. Masyarakat yang nggak mau dijajah, iya karena dijajah nggak enak. Kalau dijajahnya enak ya masyarakat oke-oke aja. Seperti itu ya. Coba kalau dijajahnya nggak disiksa,
dijajahnya nggak di kerja rodi. Loh, kalau misalnya dijajahnya enak, terus kita diberi lapangan pekerjaan, hidupnya dibuat lebih enak, itu namanya bukan dijajah ya. Seperti itu. Jadi kenapa mereka pengen lepas dari penjajahan? Karena tidak merasa tidak puas. Penjajahan bukan penjajahan namanya ya. Tapi sebenarnya seperti penjajahan, tapi bukan penjajahan. Penjajahan itu bahasa negatifnya ya, Mbak Santi ya. Artinya kalau penjajahan itu dijajah, disiksa, diambil sumber dayanya segala macam, itu namanya penjajahannya. Tapi ada yang sebenarnya melalui pendekatan yang seperti penjajah, tapi sebenarnya bukan penjajah. Penjajah sebenarnya penjajah, tapi mereka dianggap bukan penjajah. Termasuk Inggris itu banyak sekali ya negara jajahannya yang sampai sekarang pun masih sebenarnya dijajah, tapi negara jajahannya pun nggak ngerasa dijajah ya. Mereka seneng-seneng aja gitu di bawah kekuasaannya Inggris. Namanya banyak ya, seperti negara persemakmuran. Terus apalagi? Negara kekuasaannya Inggris itu luar biasa ya. Negara yang pernah bekas jajahnya Inggris tuh maju-maju ya, kebanyakan ya. Contohnya Malaysia ya. Itu bekas Inggris ya. Singapura maju ya. Hong Kong itu bekas Inggris tuh. Sekarang Hong Kong itu diserahin lagi ke Cina ya. Tapi mereka sendiri nggak mau. Dengan Inggris dia Hong Kong itu maju ya. Oke, lanjut. Nomor 13 ya. Terjadinya penemuan-penemuan baru di bidang teknologi. Seperti telepon seluler. Terus apa lagi nih? Yang dapat berfungsi sebagai alat komunikasi dan sarana hiburan. Merupakan contoh terjadinya perubahan sosial karena faktor apa ya? Nomor 13. iPhone 6s pink. Jawabannya kok ini bermacam-macam ya. Ada A, ada E. Terjadinya penemuan-penemuan baru di bidang teknologi seperti telepon seluler yang dapat berfungsi sebagai alat komunikasi dan sarana hiburan. Merupakan contoh terjadinya perubahan sosial karena faktor 13. Wah, ini sangat bingung ya, membingungkan ya. Jawabannya yang paling mendekat itu adalah A dan B. Nah, jawabannya yang paling dekat itu A dan B. Nomor 13. Pilihannya 2, coba A dan B. Yang mana yang paling ini? Jawabannya B ya, eksternal ya. Kenapa eksternal? Mbak Santi, jawabannya eksternal. Kenapa Mbak eksternal? Coba kasih alasannya. Benar jawabannya eksternal ya. Tadi soal dia tuh. Karena kebutuhan dari luar untuk mengumpulkan nempel. Jadi gini, kenapa eksternal? Terjadinya penemuan-penemuan baru di bidang teknologi seperti telepon dapat berfungsi sebagai alat komunikasi dan sarana hiburan. Jadi itu karena eksternal ya.
Jadi bukan dari internal ya. Kenapa dari eksternal? Itu juga pengaruh dari luar ya. Artinya eksternal itu pengaruh dari luar. Jadi bukan pengaruh dari dalam aja ya. Seperti itu. Bener yang kata Mbak Santi ya. Jadi keperluan dari luar untuk menghubungkan dengan pihak luar. Jadi nggak di internal kita aja, tapi itu termasuk faktor yang keluar ya, eksternal ya, keluar ya. Nggak ke internal aja ya. Seperti itu. Nomor 14. Yang termasuk contoh bentuk diintegrasi sosial adalah tadi ini udah ada ini. Oh, tadi udah ada loh ini. Kalau salah berarti nggak ini ya, nggak mendengarkan yang tadi ya. Nih, Mbak Riri B, Mbak Santi B. Yang lain. Mbak Amini kok nggak muncul ini. Mbak Neng Tia belum, Mbak Minzi belum. Mbak Ayu, Mas Ayu belum. Mbak Eka belum. Mbak Risa belum. Mbak Awin belum. Ayo jawabannya apa ini? Nah, kenapa ini kok ada yang E sendiri nih? Waduh, Mbak Ayu nggak dengerin yang tadi nih. Ini pengelompokan Mbak ya. Jadi kalau bentuk diintegrasi itu tuh kelompok-kelompok tertentu, terus yang terpecah belah gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Jadi bukan kriminalitas di berbagai daerah aja ya, tapi terjadinya gerakan separatis di daerah-daerah tertentu. Tapi ya lumayan lah Mbak Ayu, bagus. Kriminalitas di berbagai daerah ya bagus juga. Tapi kurang tepat ya. Berani beda boleh tapi bener ya. Jangan salah ya. Terus kita nggak mau sama dengan teman-teman terus beda. Tapi terus jawabannya nggak benar. Itu nggak bisa juga ya. Jangan seperti itu ya. Percaya diri bagus, benar percaya diri. Jangan nyontek. Seperti itu. Ini cuman latihan ya. Latihan itu nggak usah ikut-ikutan temennya ya. Terus temennya jawab AA semua. Terus BB semua. Walaupun salah nggak apa-apa. Menurut pemikiran saudara-saudara, mbak-mbak sekalian. Kata hati. Ini bukan ujian. Kalau ujian mungkin ya bener ya. Kalau nggak percaya diri bisa lihat temennya gitu. Tapi kalau ini cuma latihan. Jadi menurut hati sampean-sampean. Nggak hanya ikut-ikutan ya. Lanjut nomor 15. Perubahan yang sangat mendasar dan dapat menimbulkan reorganisasi dalam masyarakat disebut. Nomor 15. Perubahan cepat, perubahan terencana, perubahan struktural, perubahan proses, perubahan yang dikendaki. Mbak Riri harus bisa jawab ini. Tadi Mbak Riri udah jawabnya bener. Kok ini jawabannya D Mbak Riri? Ojo kualik Mbak Riri. Tadi lo udah bener ya. Sing mau. Gimana Mbak Riri? Iya, coba Mbak Santi jawabannya. Jangan kebalik ya. Tadi dibilang apa? Jawabannya C ya. Struktural itu biasanya reorganisasi ya. Terstruktur gitu ya. Kalau misalnya kayak tadi itu ada apa namanya?
yang tadi kurikulum, terus penyempurnaan kurikulum itu namanya perubahan proses. Karena dia butuh proses untuk disempurnakan. Nah ini reorganisasi yang sudah jelas, terstruktur. Namanya perubahan struktural. Jangan kebalik-balik ya. Mbak Riri, jangan kebalik-balik Mbak Riri. Jadi jangan, yang tadi jadi struktural, yang ini jadi proses. Jadi ojek walik-walik ya Mbak Riri ya, diingat ya. Pokoknya yang hubungan sama organisasi, reorganisasi segala macam itu namanya struktural. Terus penyempurnaan butuh waktu itu namanya proses. Ngono ya Mbak Riri ya. Terus nomor 16. Nomor 16. Pembangunan dapat memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan secara global jika tidak disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu dampak tersebut adalah terjadinya pemanasan global akibat efek gas rumah kaca dan kebakaran hutan. Terus ini yang kayak terjadi di ini ya. Di mana? Di Pekanbaru. Terus yang kedua terjadi kebanjiran dan kekeringan. Terus yang ketiga masyarakat untuk kesulitan mengakses air bersih. Yang keempat terjadi kekurangan pangan dan degradasi lahan. Yang kelima, yang E, kemiskinan dan dekadensi moral. Jawaban 16. Jawaban 16 apa? Ada yang tahu dekadensi nggak? Ada yang tahu nggak? Dekadensi moral. Nggak apa-apa, jawabannya 2 boleh. Tapi cukup di sini aja ya. Kalau ujian nggak boleh nyoret 2 ya. Coba. Nah, dekadensi moral itu artinya penurunan standar kemoralan suatu orang atau suatu masyarakat terdalam standar baku. Contohnya, ya menurunnya standar kemoralan. Ngerti nggak? Contohnya gini, kalau misalnya dulu yang orang-orang misalnya lewat ya, terus ketemu sama simbah-mbah misalnya, simbah ngono. Kalau di desa masih loh sekarang ya mungkin ya. Kalau orang lebih tua lewat, terus simbah monggo gitu. Oh nggih, monggo. Nah, itu namanya termasuk ya. Nah, sekarang misalnya ada orang tua lagi duduk, kita lewat aja. Wis nggak nengok-nengok blas, nggak ngomong-ngomong monggo blas. Nah, itu termasuk dekadensi moral, yaitu penurunan standar moral ya. Jadi yang dulunya standarnya itu moral kalau ketemu orang tua itu harus hormat gitu ya. Sambil nunduk, monggo gitu. Sekarang mah acuh tak acuh. Nah, itu namanya penurunan standar moral. Ya, itu ya kalau kita ngikutin gayanya orang-orang barat. Jadi ini termasuk pelajaran kita sekarang ya. Perubahan sosial terus modernisasi ini. Jadi sekalian saya bahas. Kalau kita ngikutin budayanya orang barat ya. Itu mereka dengan orang tua sendiri itu manggil nama. Itu biasa ya.
kita manggil nama kepada orang-orang yang sudah tua gitu, itu biasa. Kita langsung panggil namanya. Misalnya namanya John gitu. Kita nggak manggil dia Mr. John. Enggak. Walaupun dia bos atau dia orang yang lebih tua, kita langsung panggil namanya. John. Itu hal yang biasa ya, termasuk anak ke bapak gitu. Kadang-kadang anak ke bapak di barat sana, dia anaknya manggil bapaknya, misalnya bapaknya John dipanggil sama anaknya John. Itu hal yang biasa. Sedangkan kita nggak boleh ya. Nah, itu kalau misalnya terjadi seperti itu di negara kita, itu namanya dekadensi moral. Iya, seperti itu. Nah, atau punten gitu. Tapi sekarang orang nyelonong boy aja ya. Udah lewat depan orang tua gitu, kita ngomong, oh, punten Pak, monggo gitu. Atau kalau orang yang nggak peduli, tinggal terabas saja. Oh ya, Mbak Wiwi, silakan. Nggak apa-apa, telah. Monggo tadi kembali lagi ya. Soalnya adalah pembangunan dapat memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan secara global jika tidak disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi pembangunan itu dapat memberikan dampak buruk yang bagi lingkungan secara global. Nah, salah satu efeknya itu apa? Pembangunan yang berdampak buruk dari lingkungan. Jika tidak disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Jawaban 16 apa? Gini loh. Ini jangan kebalik-balik ya. Jawaban yang paling tepat di sini adalah, ini jawabannya emang susah ya. Jawaban yang paling tepat adalah E. Ada yang ikut saya nggak E? Kemiskinan dan dekadensi moral. Kok bisa? Nah, itu dia. Iya, emang cenderungnya ke A ya, terjadinya pemanasan global akibat efek gas rumah kaca dan kebakaran hutan. Tapi di sini maksudnya adalah kalau misalnya pembangunan itu tidak disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Karena kebutuhan masyarakat itu tidak, maksudnya pembangunan itu tidak disesuaikan sama kebutuhan masyarakat. Asal bangun-bangun sedangkan masyarakat sebenarnya belum butuh gitu. Terjadi apa? Kemiskinan dan dekadensi moral. Penurunan moral. Salah satu dampaknya secara global ya. Seperti di Jakarta. Sekarang mbak-mbaknya mikir di Jakarta gimana gitu. Pembangunannya kan Jakarta luar biasa ya. Pembangunannya luar biasa bagus ya. Besar, tinggi maksudnya. Kotanya kota besar gitu. Tapi yang terjadinya apa dengan orang-orang di Jakarta? Banyak orang-orang miskin di Jakarta. Banyak orang-orang sudah nggak sopan lagi sama orang tua di Jakarta. Acuh tak acuh. Penurunan standar moralnya. Seperti itu. Karena apa? Kota besar Jakarta sudah sangat besar sekali. Dan dia tidak disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Seperti itu ya. Coba beda kalau ke desa-desa gimana? Desa-desa orang masih bagus ya moral-moralnya ya. Moralnya. Seperti itu. Tuh ya, jangan sampai kebalik-balik ya. Emang seperti itu soalnya sosiologi ya. Lebih menjebak. Jadi harus pintar-pintar mencermati soal. Setelah soal dicermati, baru pilih jawaban. Dari semua jawaban itu, kira-kira jawaban yang tidak masuk akal segera dicoret.
untuk membuat pilihan kita terfokus pada beberapa jawaban saja, gak terlalu banyak. Itu cara menjawab sosiologi ya. Nomor 16, ini nomor 17. Lanjut ya, nomor 17 ya. Ya, kejebak itu biasa. Jadi kita harus biasakan untuk sering latihan soal ya. Karena nanti di ujian nasional pun banyak yang seperti ini ya. Nomor 17. Menipisnya sikap kekeluargaan dan gotong royong merupakan dampak negatif modernisasi. Menipisnya, coba dihayati lagi soalnya. Jebakan. Menipisnya sikap kekeluargaan dan gotong royong merupakan dampak negatif modernisasi. Hal ini dapat terjadi karena A. Dekadensi moral pada masyarakat yang tadi, B. Pengaruh pola hidup individualis, C. Kebutuhan hidup yang tidak terbatas, D. Minimnya sumber daya manusia, E. Banyak terdapat industri di kota besar. Nomor 17. Jawabannya udah mulai bagus ya. Udah mulai nggak terjebak lagi ya. Tapi Mbak Santi masih bingung nih antara A dan B. Emang bener ya. Jadi jawabannya udah kita bisa delete dari E. Ini salah ya. Banyak terjadi ini bukan ya. D kita bisa delete juga. C. Kebutuhan hidup yang tidak terbatas bisa delete juga. Ini menipisnya sikap kekeluargaan dan gotong royong bukan sifat negatif dari modernisasi. Hal ini terjadi karena B ya jawabannya ya. Benar ya Mbak Riri ya. Individualistis. Kenapa individualistis? Kenapa enggak dekadensi moral? Mbak Riri kenapa? Iya jawabannya ya nggak mau bersosialisasi. Nggak punya sikap kekeluargaan. Nggak mau bergabung dengan orang lain gitu. Nggak mau gotong royong. Kalau dekadensi moral tuh artinya moralnya, jadi kesopanannya gitu sama orang itu udah menurun standarnya. Bukan dia nggak mau bersosialisasi, ya sosialisasi kalau A itu maksudnya. Tapi dia nggak ini lagi gitu loh, kalau bahasanya kurang sopan gitu. Anak muda sekarang kurang sopan. Itu jawaban yang A. Kalau yang B itu adalah artinya individualis. Jadi semua untuk diri dia sendiri, nggak mau gotong royong, nggak membantu orang. Kelas sampai jam 11.15 Mbak Minsi. Jadi tenang saja ya. Nggak usah tergesa-gesa. Minggu kemarin kan nih kita yang nggak ada kelas. Ya nggak apa-apa lah. Oke, lanjut nomor 18. Oh iya, nggak apa-apa Mbak Minji, silakan. Kalau kepalanya sakit ya, pusing istirahat saja. Nggak apa-apa Mbak Minji. Monggo, silakan, boleh. Nomor 18 Mbak Risa udah jawab C ya. Pembeda antara modernisasi dan westernisasi adalah nomor 18. Nah, ini udah pada pinter lah. Oh iya, sementara belum ada tugas kok Mbak Minji, nggak apa-apa. Monggo istirahat aja kalau lagi demam. Jadi harus jaga kesehatan ya. Saya juga kemarin kurang enak badan. Jadi bagi yang sakit, monggo dijaga kesehatannya, tidur yang cukup. Biasanya kan mbak-mbak ini sibuk ya sampai malam ya.
apalagi yang jaga akong sama ama ya. Tidurnya malam, bangunnya pagi gitu. Jadi dijaga istirahatnya. Karena gak ada saudara juga kan ya di sini ya. Kalau sakit gitu yang ngurusin siapa? Kasihan. Jadi kita harus menjaga diri kita sendiri sebelum jaga orang lain. Ya, kalau ama kongnya dijagain ya, kita juga harus peduli sama diri kita ya. Nah itu bukan individualis ya. Itu termasuk individualis nggak itu tadi? Kalau kita misalnya ngejaga diri kita dulu baru orang lain, itu termasuk individualis nggak? Ini pelajaran kita juga nih, sosiologi loh ini. Jadi saya cerita-cerita gini termasuk dari pelajaran kita ya. Itu termasuk nggak nggak individualis ya. Tapi kita berusaha untuk melindungi diri kita sendiri. Protektif ya. Jadi kalau badan sudah mulai nggak enak, ini keadaan sudah mulai nggak ini, ya kita lindungi diri kita dulu ya. Seperti itu ya. Itu ada yang tahu itu termasuk individualis apa enggak? Ini jawabannya benar yang tadi ya. Mbak Riri jawabannya C ya. Yaitu pola perilaku. Seperti itu. Jadi pembeda antara modernisasi dan westernisasi adalah pola perilaku. Seperti itu ya. Bukan kesenian, bukan pengetahuan, bukan organisasi, bukan bahasa. Kalau ini kayaknya ngeliat jawabannya dari jawaban yang lain ya. Karena jawaban yang lain nggak ada yang menyangkut. Jadi C. Ya lebih masuk akal. Kadang-kadang seperti itu juga ya kita melihat soalnya. Nomor 19. Salah satu sikap yang mencerminkan manusia modern adalah A. Menghargai waktu dan meningkatkan disiplin. B. Meniru mode dan kebiasaan orang Amerika dan Eropa. C. Menghargai semua tingkah laku dan perbuatan Barat. D. Menerima tradisi nenek moyang. E. Menolak seluruh kebudayaan Barat. Kalau ini semua tahu lah ya. Soalnya nggak menjebak kalau ini. Gampang ya. Jawabannya A ya. Terus nomor 20. Masyarakat yang sedang menggemari modernisasi, baik pada masyarakat tradisional maupun masyarakat kota yang telah maju. Di tengah-tengah modernisasi, masih ada masyarakat tertentu yang tetap konsisten mempertahankan alat kebiasaan yang telah mendarah daging sehingga seolah-olah mereka tidak peduli dengan modernisasi. Salah satu alasan mereka mempertahankan adat kebiasaan yang telah mendarah daging adalah di dalamnya terkandung pedoman menjalani hidup. Jawabannya B. Merupakan warisan nenek moyang sehingga harus dilestarikan. C. Memberikan gambaran yang jelas untuk meningkatkan kehidupan spiritual. Ini kok nanti belum. D. Setiap orang dapat leluasa melakukan hubungan sosial. A. Budaya masyarakat dan akan terkontaminasi dengan hal-hal negatif. Iya, jawabannya benar ya. Mbak Santi, Mbak Riri sudah sangat paham ya. Sudah mendarah daging. Karena telah mendarah daging tuh nih. Mempertahankan suatu kebiasaan yang telah mendarah daging. Karena apa? Karena di dalamnya terkandung pedoman untuk mencari hidup bagi mereka. Makanya jawabannya A ya. Sekarang lanjut ke lembaga sosial. Sudah terdengar ya? Terdengar? Jelas soalnya?
Coba 2 soal ini dikerjakan dulu. Saya kasih waktu 2 menit untuk 2 soal. Dari 2 menit untuk 2 soal, coba sebentar. Saya hitung dari sekarang ya, 2 menit ya. Tuh. Loh ini kok males Mbak Riri? Jangan males ini. Saya kasih waktu 2 menit loh. Udah habis ya waktunya ya. E sama D. Biar mbaknya berpikir dulu ya. Biar ada yang jawab loh ini. Latihan mbaknya. Coba saya bacain sekarang ya. Beberapa gejala sosial. Terus berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menjaga kerukunan. Menjaga kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Memiliki kitab undang-undang sebagai acuan. 4 timbangan sebagai lambang keadilan masyarakat. Dari daftar tersebut yang merupakan ciri lembaga hukum. Jawabannya lembaga sosial nanti ya. Jawabannya apa? Nomor 1. E. Ada yang jawab E? Oh, banyak ya. Benar ya. E semua ya. Jawabannya E. Benar ya. Kenapa E? E itu antara 3 dan 4 ya. 3 dan 4 apa? Memiliki kitab undang-undang sebagai acuan. Timbangan sebagai lambang keadilan masyarakat. Yang benar ya. Jadi gampang ya. Pasti semua bisa ya yang itu ya. Ini soal untuk lembaga sosial ya. Terus selanjutnya. Timbangan peradilan ya benar. Lembaga pendidikan agama sangat penting membangun kepribadian individu yang berakhlak mulia. Fungsi lembaga tersebut bagi kelangsungan hidup masyarakat adalah A. Mendorong individu untuk bekerja. B. Memberikan dasar moral bagi masyarakat. C. Mengajarkan batas-batas perilaku masyarakat. D. Merupakan pedoman masyarakat. E. Mengatur kehidupan bersama. Jawabannya siapa ya? B ya. Jawabannya benar ya. Nomor 2 jawabannya B. Ini udah pada pinter semuanya.
Jadi jawabannya memberikan dasar moral bagi individu. Seperti itu ya. Benar ya Mbak Ayu ya. Karena lembaga pendidikan agama sangat penting membangun kepribadian individu yang berhak mulia. Fungsi lembaga tersebut bagi kehidupan masyarakat adalah memberikan dasar moral bagi individu. Benar ya. Yang ketiga, beberapa gejala sosial. 1. Ibu mengajari anak cara bicara dengan orang yang lebih tua. 2. Bapak memberikan contoh bagaimana bersikap baik kepada orang lain. C. Ibu membelai anaknya dengan penuh kasih sayang dan ikhlas. 4. Orang tua membantu ketika Anda menghadapi masalah. Dari contoh tersebut di atas yang termasuk fungsi sosialisasi dalam keluarga. Nomor 3, coba sosialisasi dalam keluarga. Ayo, ada yang tahu nggak ini? Mbak Santi, nggak nongol lagi. Mbak Riri. Oh, nomor 3 ya. Kembali saya jawab ya. Mbak Ayu A. Nomor 3. Mbak Riri B. Jawabannya yang benar apa? Jawabannya B ya. Benar Mbak Riri ya. Kenapa B? B itu 1 dan 3. Ibu mengajari anak cara berbicara dengan orang yang lebih tua. Ya benar ya Mbak Santi ya. Terus ibu membelai anaknya dengan penuh kasih sayang dan ikhlas. Nah, dari contoh tersebut yang termasuk fungsi sosialisasi dalam keluarga. Jadi, fungsi sosial dalam keluarga. 1 jelas ya. Bapak memberi contoh itu enggak ini ya. Enggak bersosialisasi dengan anaknya ya. Terus membantu anak ketika menghadapi masalah, terus itu juga enggak bersosialisasi ya. Jadi yang bersosialisasi itu artinya berhubungan langsung ya, maksudnya kayak ibu mengajari anak, berarti dia langsung ngomong ke anaknya gitu ya. Terus apalagi nih? Nomor 3-nya misalnya ibu membelai anaknya dengan kasih sayang, tuh dia berarti bersosialisasi langsung dengan anaknya. Itu namanya sosialisasi, fungsi sosialisasi dalam keluarga. Kalau Bapak memberikan contoh bersikap baik kepada orang lain, itu enggak bersosialisasi ya. Benar nggak? Benar ya? Atau orang tua membantu anak ketika menghadapi masalah, itu juga enggak bersosialisasi dengan anaknya. Tapi ketika seorang ibu membelai anaknya gitu, ibu ngajari anaknya, dia berarti secara langsung bersosialisasi dengan anak. Seperti itu. Jadi jawaban yang tepat itu 1 dan 3. Benar ya? Coba nomor 4. Lembaga sosial yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bersifat informal dan berfungsi untuk pewarisan budaya secara alamiah. Adalah nomor 4. Keluarga, sekolah, pasar, partai, agama. Ayo Mbak Santi, Mbak Riri, Mbak Amini, Mbak Risa, Mbak Eka, Mbak Ayu. Jawabannya A ya. A semua ya. Wah, ini lebih pintar semua ini. Namanya Mbak Risa, Mbak Eka, Mbak Hawin,
Mbak Wiwi, Mbak Ningtia, benar ya? Jawabannya A. Kalau ini jelas ya. Kalau itu jawabannya jelas ya. Selanjutnya, beberapa kegiatan dalam keluarga. Memberi hormat kepada ayah ibu, berbagi cerita kepada anggota keluarga, berekreasi bersama anggota keluarga, saling melindungi anggota keluarga, kegiatan yang menunjukkan sifat afeksi. Afeksi adalah, coba ada yang tahu afeksi nggak? Halo? Oh. Ini nomor 5 Mbak, nomor 5. Nih, afeksi itu secara harfiah adalah semacam status kejiwaan yang disebabkan oleh pengaruh eksternal. Atau kalau bahasanya itu sekedar rasa simpati atau persahabatan. Atau kasih sayang gitu. Jadi afeksi itu termasuk kasih sayang, cinta gitu ya. Seperti berciuman merupakan salah satu bentuk ekspresi dari afeksi. Jadi kasih sayang gitu ya. Intinya kasih sayang ya. Jadi kegiatan yang menunjukkan fungsi kasih sayang atau afeksi adalah apa? Nomor 5. Misalnya 1, memberi hormat kepada ayah dan ibu. 2, berbagi cerita kepada anggota keluarga. Terus 3, berekreasi bersama anggota keluarga. Saling melindungi anggota keluarga. Oh, jawabannya bingung nih. Harusnya bingung nih Mbak Saleh. Nomor 5. Jawaban yang benar adalah nomor 5. A jawabannya. Nggak ada yang jawab A ya. Jawab D ya. Waduh, kaget nih Mbak Sandi. Jadi kegiatan yang menunjukkan sikap kasih sayang dalam keluarga itu ya berbagi cerita. Oh, sambil nyambi ya. Nggak apa-apa Mbak. Monggo Mbak Santi sambil nyambi, nggak apa-apa yang lain. Jadi sambil nih misalnya memberi hormat kepada ayah dan ibu itu termasuk kasih sayang ya. Kita hormat kepada orang tua loh. Masa nggak kasih sayang? Itu kasih sayang ya. Terus berbagi cerita kepada anggota keluarga, nanya kabar, oh gimana kabarnya. Hormat itu bukan hormat dalam tanda kutip apa kayak hormat ke bendera ya, hormat gerak gitu bukan ya. Hormat itu adalah menghargai orang tua ya. Menghormati orang tua, terus kalau orang tua ngomong apa kita dengerin, itu termasuk sifat dari memberi hormat kepada ayah dan ibu. Kalau misalnya orang tua ngomong apa kita nggak ngebantah, itu bentuk dari apa? Hormat. Hormat itu bentuk dari apa? Kasih sayang. Bukan hormat tuh seperti Pak Polisi hormat gitu atau
kita menghormatin bendera bukan ya. Hormat dalamnya hormat gerak bukan. Tapi hormat itu sikap ya, ditunjukkan dengan sikap kita. Terus berekreasi itu enggak ya. Saling melindungi anggota keluarga. Ya emang saling melindungi ya, tapi bentuk yang paling tepatnya itu 1 dan 2 ya. Disuruh saja. Ya, hormat orang tua termasuk merawat mertua yang lagi sakit. Oh, udah ada yang punya mertua ya ini ya. Mertua. Bagus ya itu ya. Mengolah. Jadi nganggap mertua sebagai orang tua sendiri ya. Apalagi cewek ya. Kalau mbak-mbak cewek itu biasanya sama mertua yang perempuan agak bermasalah ya, maksudnya kurang dekat gitu. Nah, itu biasa ya. Terus lanjutannya nomor 6. Nomor 6, Dani adalah seorang siswa yang pandai, tetapi kurang mampu. Ia mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan sampai sarjana. Setelah lulus, ia diterima di perusahaan besar dengan posisi sebagai manajer. Berdasarkan uraian tersebut, lembaga pendidikan berperan untuk memberikan beasiswa, melakukan mobilitas vertikal, mewariskan budaya leluhur, membuka lapangan kerja baru, membentuk kepribadian ideal. Wah, jawabannya susah ini. Oh, bisa semua jawab ya. Tak kira bingung. Wah, udah pinter-pinter ini. Bener ya jawabannya B ya. Waduh, tak kira pada bingung. Kenapa B? Ayo. Oh, karena udah diajarin dulu. Iya ya, udah pinter-pinter ya, udah ngerti ya. Nomor 6 jawabannya B. Melakukan mobilitas vertikal. Selanjutnya, nomor 7. Masih lama ya, bentar lagi Mbak. Sekitar 25 menit lagi ya. Ya, nggak apa-apa. Silakan Mbak Risa. Ya, nilainya gede-gede kok. Tenang, saya udah koreksi ya. Soal jawaban mid-nya. Sudah kasih nilai, tapi belum saya setorkan ya. Jawab apa nilainya bagus-bagus kok. Semuanya lulus. Nilainya memuaskan ya. Insya Allah bisa. Cuman ada beberapa mbak yang telat ngumpul ya. Mohon maaf, nilainya dikurangi sedikit. Tapi sedikit aja. Karena kasihan mbak-mbak yang tepat waktu ngumpulnya ya. Nanti kalau misalnya saya kasih sama rata kan ya nggak adil ya. Wah, insya Allah bagus-bagus lah. Lulus semua lah ya. Insya Allah ya. Tapi nilai saya ini bukan nilai patokan untuk bisa lulus UNAS ya. Jadi bisa lulusnya UNAS itu tergantung mbak-mbak sekalian. Saya di sini cuma membantu mbak-mbak itu memudahkan dalam mengerjakan soal UNAS nanti.
Yang penting di UNAS ya. Jadi nilai UNASnya bisa mengerjakan soal-soalnya, insya Allah UNASnya lulus lah. Tapi kalau untuk sosiologi insya Allah bisa lah ya. Amin lah. Insya Allah lulus. Saya jamin lah. Ini saya kasih soal-soal seperti ini, mbak-mbaknya udah asal aktif ya. Saya kasih contoh soal seperti ini, terus mbaknya aktif menjawab. Coba menjawab, jangan ikut-ikutan ya. Dibaca, dicoba jawab. Nanti insya Allah bisa. Nah, kalau matematika itu mbaknya coba minta ke tutornya, gurunya untuk juga sering-sering latihan soal ya. Nemukan soal seperti apa, jawabnya seperti apa. Biar cepet ininya ya. Cepat nangkepnya ya. Seperti itu. Karena kita biasanya kalau untuk UNAS itu kita banyakin tryout ya. Dengan tahu tryoutnya, kita bentuknya seperti apa, soalnya kira-kira seperti apa. Jadi kita punya gambaran nanti kalau soal seperti ini, jawabannya seperti ini. Seperti sosiologi, kita harus pahami soalnya. Soalnya seperti apa, kalau soalnya panjang, jangan dipahami semua yang panjang itu, tapi kuncinya seperti itu. Ya, nggak pakai perasaan juga. Ya, benar. Kalau sosiologi bisa diraba-raba ya. Tapi kalau matematika harus diuraikan ya. Seperti itu. Insya Allah yang penting banyak ini ya latihan ya. Jadi mbaknya sambil ngurus akong apa ngurus ama itu sambil baca-baca. Kalau sosiologi itu cuma baca buku gitu, mbaknya sering baca-baca soal yang sudah saya berikan seperti ini gitu. Nanti bisa. Nanti kalau ini soalnya nanti saya upload, saya kasih jawabannya, terus mbak-mbaknya tinggal baca lagi. Oh, soal seperti ini tuh jawabannya seperti ini. Soal seperti ini jawabannya seperti ini. Ya, sambil ganti pampers, baca bisa. Kalau matematika sambil ini ya, kalau baca aja matematika kurang apa namanya? Kurang bisa ya, kurang bisa nyambung ya. Harus dicoret-coret ya kalau matematika ya. Jadi sambil bawa pensil, bawa kertas, ada soal matematika ya dijabarin. Pelan-pelan aja. Rutin ya. Cara belajar efektif itu rutin ya. Kita jangan sistem kerja restoran ya. Jadi rutin, pelan-pelan. Matematika itu harus terus-terusan ya. Kalau sosiologi mbaknya mungkin sekali saya ngomong seperti ini, keingetan terus ya. Misalnya tadi apa? Apa namanya yang tadi? Misalnya yang moral tadi, penurunan standar moral. Itu apa sih? Nah, seperti itu mbaknya inget-inget. Terus apa lagi? Oh ya, dekedasi ya. Kok dekedasi? Nah, dekedasi. Ya, seperti itu ya, dekedasi moral. Terus yang barusan, apa kasih sayang. Seperti itu ya, kalau itu langsung kepikiran ya. Jadi, kalau sosiologi asal baca, pelan-pelan bisa. Tapi kalau matematika, mbaknya harus belajar menguraikan. Bawa pensil, bawa kertas, kemana-mana. Jadi, sampai sekarang, mulai dari sekarang, dibiasakan ya. Nggak bisa diraba, tapi bisa ditulis ya. Ditulis. Nggak susah matematika. Mulai ngantuk ya. Oke, lanjutlah kalau udah mulai ngantuk lah. 15 menit lagi ya. Enggak ding, 20 menit lagi. Oke, lanjut. Kemakmuran masyarakat akan terwujud jika setiap warga dibatasi hak milik
hak miliknya pembatasan tersebut. Nah, dibatasi hak miliknya pembatasan tersebut akan memberikan peluang bagi warga yang miskin untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya. Paham dalam lembaga ekonomi yang membatasi individu dalam menumpuk kekayaan adalah sosialisme. Fungsi lembaga ekonomi dalam contoh tersebut adalah ini sistemnya orang-orang komunis ya, atau sosialisme. Kok komunis sih? Ini maksudnya membatasi kekayaan seseorang agar memberikan peluang bagi warga miskin untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya. Itu adalah paham lembaga ekonomi yang membatasi individu dalam menumpuk kekayaan adalah sosialisme. Fungsi lembaga ekonomi dalam contoh tersebut adalah jawabannya C ya. Coba nomor 7. A. Mengatur jumlah hak milik negara. B. Mengatur kebutuhan hidup rakyat. C. Menciptakan kemakmuran rakyat. D. Melindungi golongan yang kaya. E. Membatasi golongan yang miskin. Ya, ini jawabannya susah ya. Jadi kita mungkin kita bisa coret ya, membatasi golongan yang miskin, bukan. Nomor 7 ya. Terus D. Melindungi golongan yang kaya, juga bukan ya. Karena tadi membatasi orang kaya ya. Terus C. Menciptakan kemakmuran rakyat, mungkin. Terus B. Mengatur kebutuhan hidup rakyat. Atau D. A. Mengatur jumlah hak milik negara. A bukan ya, yang jelas ya. Bukan mengatur jumlah hak milik negara ya. Jawaban yang paling tepat B ya. Mengatur kebutuhan hidup rakyat. Jadi kebutuhan hidup rakyat itu diatur sama pemerintah. Itu paham sosialis ya. Jadi dia kemakmuran masyarakat terwujud bagi masyarakat jika setiap warga dibatasi hak miliknya. Itu seperti itu. Jadi itu mengatur kebutuhan hidup rakyat. Seperti itu ya. Selanjutnya nomor 8. Setiap pelanggaran terhadap undang-undang negara tentang pajak atau mengakibatkan dijatuhkannya sanksi oleh aparat yang berwenang sesuai aturan yang berlaku. Sesuai aturan yang berlaku. Oke. Terus hal ini sesuai dengan fungsi aparat hukum, yaitu sebagai ya nggak apa-apa Mbak Ayu. Pemegang senjata, pegawai pemerintah, warga negara Indonesia, anggota atau warga masyarakat, pelaksanaan pengendali sosial. Jawabannya yang mana ini? Ya. Jawabannya E.
Jawaban 8 yang tepat adalah E. Pelaksana pengendali sosial. Seperti itu ya. Selanjutnya nomor 9 ya. Nomor 9, coba. Keluarga berperan dalam membentuk kepribadian dan perilaku agar anak sesuai dengan harapan orang tua maupun masyarakat. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keluarga mempunyai fungsi. Ayo, harus bisa ini. Gampang soalnya. Ayo Mbak Santi, Mbak Riri. D atau B? Iya, benar. D, B. Keluarga berperan dalam membentuk kepribadian dan perilaku agar sesuai dengan harapan orang tua maupun masyarakat. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keluarga mempunyai fungsi sebagai sosialisasi. Jawaban nomor 9 itu B ya. Seperti itu. Selanjutnya. Ya, benar jawabannya B ya, sebagai fungsi sosialisasi ya. Nomor 10. Nomor 9 B ya, sosialisasi ya. Nomor 10, pengadilan merupakan lembaga hukum yang berkekuatan tetap. Lembaga tersebut dianggap penting dalam mewujudkan ketentraman sosial karena menjalankan fungsi pengendalian sosial berdasarkan apa? C. Cara yang baik, pengaduan, undang-undang, persidangan, alat ahli hukum. Wah, ini mau udah benar semua ya. Jawabannya tepat ya. Jawabannya adalah C. Karena dia berdasarkan undang-undang ya. Pengadilan ya, soalnya pengadilan ya. Nomor 11. Perdagangan merupakan usaha untuk mendistribusikan barang dari produsen ke konsumen. Peran penting lembaga perdagangan tersebut bagi kelangsungan hidup masyarakat adalah menyalurkan kebutuhan pokok bagi masyarakat. A. B. Menyusun pedoman tentang sistem pengupahan. C. Memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. D. Meningkatkan kerjasama sesama perusahaan. E. Mengatur pendapatan anggota masyarakat. Nomor 11. Jawabannya A. Udah benar semua ya. Kayaknya gampang ini ya. Tadi apa tadi bonus apa? Jawabannya, oh ya nggak apa-apa Mbak. Sebentar lagi ya Mbak Santi ya.
Kita habiskan tanggung. Jawabannya A ya. Terus karena kemarin kita udah nggak ada kelas ya, jadi kita habiskan ya. 12B. Lembaga pendidikan berperan dalam mewujudkan integrasi sosial masyarakat Indonesia yang majemuk. Peran lembaga tersebut dilaksanakan dalam bentuk A. Transmisi pengetahuan dan keterampilan. B. Sosialisasi dan pendidikan multikultural. C. Indoktrinasi ideologi pada peserta didik. D. Pengajaran matematika dan bahasa daerah. E. Pemberantasan buta aksara dan angka. Jawabannya B ya, benar ya Mbak Riri ya. Sosialisasi dan pendidikan multikultural. Terus ini masih ada berapa menit lagi nih kita. Gak apa-apa ya, sampai 15 lah ya. Atau kita lihat waktunya deh. Nomor 13. Lembaga atau peranata sosial berfungsi sebagai sarana untuk memelihara dan mempertahankan sistem sosial masyarakat. Sedangkan tujuannya adalah nomor 13. Ada yang tahu nggak nomor 13? Mematuhi peraturan dalam masyarakat, mengawasi aturan yang diberlakukan, melestarikan adat istiadat masyarakat, menjaga kebaikan sikap hidup bersama, memenuhi kebutuhan masyarakat. Ayo, ini gimana ini? Jawabannya B. B. Lembaga atau peranata sosial berfungsi sebagai sarana untuk memelihara dan mempertahankan sistem sosial masyarakat. Sedangkan tujuannya adalah kita kasih bonus ya. Kita bonus dulu ini. Soalnya membingungkan ya. Kita bonus dulu. Kita lewatin dulu ya. Nomor 13 ya. Dan kita kadang-kadang memang soal sosiologi itu iya PR-nya Pak Guru ini. Soalnya sosiologi kadang-kadang memang sangat membingungkan ya. Kita cek dulu. Seperti itu. Nomor 13 kita bonuskan dulu ya. Kita lewat. Sekarang nomor 14. Oh ya, silakan Mbak. 5 menit lagi ya. 5 menit lagi kita akan akhiri kelas. Jadi kita lanjutkan saja. Tenang, jangan tergesa-gesa. Nomor 14, tadi nomor 13 kita lewati dulu ya. Karena nomor 13 cukup membingungkan. Terus nomor 14, perhatikan gejala sosial berikut. 1. Memiliki simbol atau lambang tertentu. Usia lembaga lebih panjang. 3. Memiliki anggota lebih dari 1. C. 4. Tidak dapat berubah atau statis.
di antara gejala di atas yang menunjukkan ciri-ciri lembaga sosial. Wah, gampang ini. Ayo, bisa. Ayo, nomor 14. Bisa ini, bisa. Mbak Riri. Alah, gampang ini loh. Nomor 14. Iya benar, jawabannya B. Gampang kok. Nggak mungkin Mbak Santi, benar ini. Jadi ciri-ciri lembaga sosial itu memiliki simbol. Udah, itu pasti. 1. Terus punya anggota lebih dari 1 gitu. Kalau dia nggak punya anggota lebih dari 1, itu ya bukan lembaga sosial ya. Masa lembaga sosial punyanya cuma sendiri. Presidennya sendiri, maksudnya ketuanya ya itu, anggotanya ya itu. Terus apa lagi? Enggak, itu bukan lembaga sosial ya. Yang pasti nomor 3. Nah, ini yang pasti nomor 3. Yang nomor 1 tuh lebih pasti lagi. Nomor 1 tuh simbol. Itu pasti ya. Terus memiliki anggota lebih dari 1. Gampang kok. Bisa lah ya. Itu tadi bisa. Sebenarnya gampang, cuman dicoba dulu. Seperti itu. 15. Perhatikan beberapa aktivitas berikut. Memenuhi kebutuhan biologis dan upaya memperoleh keturunan. Nah, itu apa itu ya? Ngerti ya? Memberikan rasa tentram dan kehangatan bagi anggotanya. Terus mencukupi kebutuhan material dan kelangsungan hidup keluarga. Memperhatikan ketercukupan kebutuhan psikologis dan kasih sayang. Aktivitas yang menunjukkan fungsi afeksional pada lembaga keluarga adalah afeksional apa? Afeksional. Ini satu lagi berarti ini kayaknya 15 ini udah. Bentar lagi selesai nih. Sampai 15 ini aja ya. Afeksional tuh afeksi tadi ya. Kasih sayang ya. Tadi kan udah dibahas ya. Benar ya Mbak Santi ya. Jadi kebutuhan yang menunjukkan apa tuh? Kasih sayang. Jawabannya A. Kenapa A? Mbak Riri kenapa A? Halo? Halo, masih kedengeran ya? Satu lagi. Halo? Masih kedengeran suara saya kan ya? Aduh, bentar lagi. Oke. Nomor 15, ayo satu lagi. Masih ada cukup waktu. Jawaban yang benar D ya. Nomor 15 itu D. Kenapa D? Karena D kasih sayang. Pertama, memberikan rasa tentram dan kehangatan bagi anggota. Dan yang terakhir, memperhatikan ketercukupan kebutuhan psikologis dan kasih sayang. Jelas ya, 4-nya jelas.